Kadang-kadang kalau lampu rumah terlalu terang ada aja yang gue matiin gitu loh. Terus di satu titik gue duduk tuh di ruang makan. Nah pas gue duduk di ruang makan itu tuh gue ngerasanya Di rumah yang mana ya ini? ramai yang ini dan ngerasanya ada orang yang berdiri di belakang gua. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Padahal belakang gua itu kaca dan kolam kan. Dan itu malam-malam gak mungkin ada orang keluar gitu kan. Iya kan, gak mungkin dong, gak make sense. Gue mikirnya anjing apa maling apa gimana, gue takutnya di belakang nggak bisa lewat maling. Iya, cuman kan takutnya ya namanya maling ya, maksudnya ada aja maksudnya berpikiran apa maling apa gimana gitu. Nah di satu titik karena jadi kalau ruang makan gue tuh sebenarnya dikelilingi lumayan banyak lah kacanya, dan akhirnya di kaca yang depan nih yang ini nih kacanya itu gue ngeliat ada siluet cewek gitu loh, tapi remang-remang karena kan ada horden putih kayak gini nih. Iya. Kayak gitu. Itu gue inget juga tuh, itu zaman gue SMA. Itu zaman gue SMA. Itu dulu. Sekarang lu rasanya nih. Oh sekarang ya? Oh sekarang parah. Sekarang kita berdua yang ngalamin sendiri ya. Gue parah. Itu malah jauh sebelum lu ya. Lu maksudnya kan ini rumah kan udah cukup lama ya, kan nggak ditempatin juga ya. Kosong. Nah kadang tuh gue suka nginep sendiri di sini karena gue balik pagi. Gue balik jam 4 jam 5 ya kan, gue balik jam 4 jam 5. Terus kadang tuh gue suka nginep aja di sini sendiri karena gue suka lah, maksudnya gue bete sama bokap nyokap gue. Terus gue lebih suka sendiri aja gitu karena ya udah ini gue mau ngapain aja, mau jungkir balik segala macam. Dan kadang-kadang juga bawa cewek juga kan gitu, maksudnya biar asik-asiknya santuy gitu kan. Taunya kegap juga anjing. Terus di rumah ini tuh gue pernah nih, gue di atas di kamar karena kan nyokap bokap gue udah pindah. Nah gue tidur di kamar atas. Itu tuh belum ada lu, jadi gue sendiri. Gue tidur di kamar atas, di bawah tuh berisik. Gue ngerasanya kayak TV, bukan ngerasanya, emang berisik. Gue ngerasa kayak gaduh. Ngerti gak sih lo suara orang berisik gitu kan? Nah terus gue buka pintu, itu tuh suara berisiknya masih ada. Terus pas gue mikir kayak ini apaan sih, apa tetangga, gue mikirnya kan, karena kan rumah yang ini tuh kadang kedap suara kadang enggak gitu, tergantung aja. Iya bener. Terus gue denger kayak suara TV nyala karena ada TV kan. Terus ya udah gue ke bawah, apa gue lupa matiin TV, gue mikirnya gitu, apa gue lupa matiin TV apa gimana. Pas gue ke bawah gak ada apa-apa. Ya udah nih gue mikir ya udahlah mungkin emang pikiran gue doang. Gue baliklah ke kamar, gue mau buka pintu, itu di tangga ada orang lari anjing. Langsung gue buka pintu, gue tutup. Bangsat, gue bilang asli tuh sadar. Sama sih gue pernah sih kayak di atas tuh ya. Ini kejadian baru ya. Baru kemarin banget. Gue di atas, gue sama istri gue, anak gue di bawah. Gue di atas nonton TV. Yeah. Entah ini sadar atau enggak, istri gue ngeliat di tangga. Gue juga ngeliat tangga, dia nolak ke tangga, gue nolak ke tangga. Sama-sama mulai. Dia cuma diem, nggak bisa ngomong, dan gue tuh kayak ngeliat ada orang yang lari gitu. Iya kan sering banget di tangga ini soalnya. Iya, nggak tahu ini tangganya tangga kenapa, nggak tahu. Iya, gue nggak tahu kenapa. Padahal ya sejarahnya dulu tangga ini itu sebenarnya oma tuh paling males kalau udah naik turun lagi. Karena dia kan capek. Iya, karena satu udah tua gitu kan, satu udah capek. Nah, gue bisa bilang itu, gue nggak tahu kenapa dengan tangga ini ya. Tangga ini tuh sering banget. Dari zaman gua kamar gue masih di atas, itu gue sering banget kalau udah malam mau turun tangga itu males. Dan ketika gue mau naik, mungkin itu ya logika aja lah ya, emang naik turun capek gitu kan. Tapi ketika gue udah, karena kan kamar mandi itu cuma ada di bawah. Iya, dulu di bawah doang. Iya, dulu di bawah doang, nggak ada di atas kan. Ya walaupun sampai sekarang juga lu kalau ke atas kan kamar mandi di luar, di tempat jemuran. Nah makanya gue kadang ke bawah nih. Nah ketika gue naik ke atas itu sering banget dulu ya zaman gue ya. Dari awal gue takut sampai gue males dan gue bete kayak bodo amat gitu. Itu ketika gue jalan itu tuh kayak ada yang ngimbangin tapi kayak sengaja begini kenceng. Iya, Tuh aneh sih. itu gue ngalamin.
Iya, waktu gue sendirian dulu kan gue pernah di sini sendirian. Iya. Berapa bulan. Ya sebelum gue balik juga kan kita berdua pernah ngerasain kan. Haha. Kita berdua di kamar, kita berisik bareng-bareng. Tanpa sengaja nih ada suara ketok-ketok. Ah iya, itu anjing tuh, iya. Gue itu ingat paling- banget. Itu gue ingat banget tuh. Itu gue ingat banget. Karena gini loh, kalau gue paling bete kalau digituin. Iya sama sih, gue bete Po- juga. poltergeist gitu tuh bete gue. Mendingan lo masuk, lo nunjukin daripada lo ketok-ketok doang. Iya, benar banget. Dan gue waktu gue sendirian di sini pun gue sering digituin. Lu sering ya? Sering. Ketok-ketoknya di mana? Di kaca, Di pintu. di pintu. Di pintu. Ah iya. Itu jam 3 pagi, jam 4 Tai, pagi. itu sering banget. Terus Itu sering banget. di tidur di bawah tuh, di atas kayak ada yang ramean. Geruduk. Iya. Nah, kadang tuh kebalik kalau misalnya anjing gue mulai merinding nih. Kalau kita di atas, yang rame di bawah. Kalau kita di bawah, yang rame di Rame di atas. atas. Jadi harus ada benar-benar orang dibagi dua, ngerti gak sih? Iya. Ada yang lagi ada di atas, ada yang lagi di bawah. Jadi orang mungkin dia bingung. Iya, mau ngapain lagi? Iya bener banget. Kalau ini cerita dari teteh ya. Oke, aja ini gue baru tahu, sumpah ini gue baru tahu. Ini dari Enggak, Teteh. jadi buat yang nggak tahu Teteh, jadi kita tuh keluarga kita tuh punya membantu, tapi harian. Bukan stay. Nah, Dari teteh gue pernah dapat cerita nih. Aneh sih emang. Waktu itu Di rumah ini? Di rumah ini. Istri gue anak gue ada di rumah satunya. Gue terus dicabut kan, pergi 3 hari. Oh, ke Surabaya. Gue ke Surabaya. Sama bokap gue. Gue ke Surabaya. Gue balik, teteh cerita. Terus kemarin TV di atas nggak dimatiin. Iya anjing. Gue tanya istri gue, kemarin nyalain TV nggak? Kemarin kesini nggak? Iya. Nyalain TV? Iya. Udah dimatiin? Udah. Kunci lagi nggak kamarnya? Kunci. Kok teteh bilang TV-nya katanya nggak dimatiin? Tapi Teteh berusaha buka Buka. karena takutnya ada orang. Takutnya ada orang Tidur karena atau kamarnya apa? ketutup. Tapi nggak ada orang. Tapi nggak ada orang. Tapi pas lo balik lagi ke sini pun TV mati. Mati. Dan itu nggak tahu entah kenapa ya. Si teteh, kok teteh bisa cerita gitu sih? Biasanya setahu saya kan kalau panggil istri gue Simba. Simba di rumah. Masih ada, ternyata nggak ada, di belakang semua. Ya emang di sini kemarin nggak ada orang semua. Selama 3 hari itu kan. Selama lu di Surabaya kan. Iya. Terus siapa yang nyalain itu? Ya nggak tahu. Kok serem ya? Itu teteh bilang gitu. Ya karena di sini kosong. Nah, kita juga punya tetangga. Yang sebelah rumahnya tertutup, yang sebelah rumahnya juga tertutup. Nah, tadi apa mana tuh BTT ya? Sorry, Iya. tadi kameranya tiba-tiba bermasalah ya. Nggak tahu kenapa. Iya. Pokoknya pas kelar cerita tadi ada bermasalah sedikit. Nggak tahu kenapa, tapi gue mulai merinding. Jadi itu 3 hari benar-benar nggak ada. Nggak ada orang. Wah. Gue tuh yang paling sering tuh pas di kalau dulu ya kan gue semenjak SMA itu gue pindah ke kamar bawah. SMA, iya gue semenjak SMA pindah ke kamar bawah. Nah gue tuh di kamar bawah tuh sering banget kalau di kamar bawah ya sering banget entah kaca jendela gue tiba-tiba dilemparin batu. Kalau gue dilempar batu nggak pernah, soalnya Gue pernah. gue kalau mau tidur nih gue nyalain lagu. Ya gue. Kalau pakai lakban aja disusun lah nggak bisa. Maksudnya di lakbannya ditaruh apa disusun? Nggak kelihatan, kurang naik. Bawahan lagi dikit. Bawah. Ketinggian itu bawah. Kiri. Oh, kanan. Hilang nggak kelihatan. Bawah. Nah, naik lagi. Ya, segitu aja.
Nah ya, tadi lanjutannya, jadi sorry ya, lagi banyak banget teknis tiba-tiba nih. Kita nggak pernah ngalamin aneh-aneh, biasanya fine-fine aja. Ini lagi nggak tahu tiba-tiba jadi aneh begini suasananya. Tadi kameranya tiba-tiba error lagi. Gue tuh kayak gue lanjut ya. Tadi gue tuh paling sering di kamar gue yang bawah, karena kayak tadi gue bilang, jadi di bawah itu ada 2 ruangan, yang satu gudang, yang satu kamar. Yang sekarang kalau di bawah kamar itu jadi studio, walaupun masih ada kasurnya. Gue itu sering banget juga gue di kamar bawah, entah pintu gue diketok, entah jendela gue dilempar batu, entah gue pernah lagi sampai berebut selimut. Pernah gue di kamar bawah. Gue pernah. Jadi kalau orang dulu tuh zaman sekolah, gue sering banget temen-temen gue nanyain kayak, lu pernah diapain aja gitu, misalnya ketemu orang kayak gitu. Gue pernah di mana gue lagi tidur, selimut gue ditarik anjing. Selimut ditarik. Nggak masuk akal sih. Beneran, sumpah gue nggak bohong. Gue nggak tahu itu penjelasannya kayak gimana ya. Nah, terus ada juga yang kalau gue kan dulu gue punya lampu tidur gue tuh warna kuning, ya kan, yang di kamar. Nah itu tuh selalu kalau gue nyalain itu biasanya nggak terang-terang banget, jadi agak redup. Kalau ada orang yang berdiri pasti ada siluetnya kan. Gue lagi tiduran itu ngadepnya ke depan begini, gue ngelihat di samping sini itu ada siluet, bener-bener kayak bayangan, tapi gue nggak tahu dia kayak siapa. Gue pernah. Terus gue nutup selimut aja udah sampai pagi, gue nggak berani buka karena gue takut aja kalau gue buka tiba-tiba di depan bang. Itu enggak sih kalau Gue pernah cuma diberiskin doang, gue ketok-ketok ya seakan-akan tuh rumah ini tuh ramai banget. Dan itu pun ramai juga. Lu nyadarin ini gimana ramai? Ramai kayak keramaian di luar. Padahal gue di kamar bawah itu yang sekarang jadi studio, gue sendirian, gue nutup pintu, gue nyalain lagu sekenceng-kencengnya, entah itu lagu apa aja biar gue bisa tidur cepat. Gue dengerin lagu, ya siapa kok ketok-ketok jam segini, kan nggak normal kan, masa jam 2 pagi dia ketok-ketok sih. Sedangkan gue bisa tidur waktu itu jam 2, jam 3-an lah baru bisa mulai tidur. Kenapa begini? Tapi kalau di ini kan rumah yang ini tuh ada garasinya juga kan? Iya. Pernah nggak lo di garasi? Garasi yang gue nggak pernah sih. karena lo jarang keluar juga ya? Karena gue selalu dalam. Selalu dalam. Nah gue tuh pernah punya pengalaman kayak gitu juga, tapi di garasi. Jadi kalau yang nggak tahu ya, Legenda Wisata itu banyak pohonnya, kayak hutan, banyak pohonnya, sumpah banyak banget. Nah rumah gua itu ada depannya itu ada 2 jalan, yang satu ke sini, yang satu ya pokoknya 2 arah. Dan itu jalannya cukup gede, 2 mobil. Abis itu ke depannya itu jurang kali. Iya kan? Dan pohonnya tuh cemara ya? Cemara nggak sih itu? Jatuhnya? Bukan. Pohon pinus aja. Iya pokoknya pohonnya gede-gede gitu deh. Pohonnya gede-gede, tinggi-tinggi. Itu tuh di tengah-tengah jalan yang dari 2 arah ini. Gue pernah di satu titik, di satu kondisi di mana gue lagi ngerokok di depan pagar. Tapi karena kalau nggak salah temen gue pas itu baru balik, ngeliat gue terus say hi, terus dia berhenti, ya gue turun, gue nyamperin dia, gue sambil ngerokok kan. Nah itu tuh di pohon itu kan gede-gede ya di tengah jalan ya. Nah itu tuh kondisi kalau nggak salah jam 2 atau jam setengah 3 lah. Karena gue saat itu juga kondisi gue baru balik nih, tiba-tiba temen gue balik say hi, ya udah gue matiin mobil, gue ke dia dong, maksudnya ya udah. Terus akhirnya malah jadi ngobrol tapi di depan situ. Gue ngobrol, makin lama kok tiba-tiba kabut. Iya, kabut. Biasanya di sini kan sering kabut. Iya, dan gue mikir ya udahlah, ini sering kabut kan, karena kita tuh jatuhnya kayak karena banyak pohon, benar-benar banyak pohon. Iya, jam 6 pagi aja kabut. Iya, jam 6 pagi, jam 5, jam setengah 6 tuh jam 4 kadang udah mulai kabut. Keren. Iya, tergantung suasana dan cuaca. Itu tuh kabut, bro. Nah, ya udah. Gue biasa aja dong, kabut nih. Tapi hal
hawanya tuh makin makin lama makin nusuk, nggak enak. makin gak enak, kayak gue ngerasa kayak ada yang aneh nih gitu loh. Nah gue biasa aja lah gitu, maksudnya kayak ya udahlah mungkin emang karena habis balik mabok ya kan, habis balik mabok nih tipsi gitu kan, jadi ya udahlah gitu kan. Terus gue lanjut ngobrol nggak lama mata gue tertuju di satu titik, ada satu tiang, karena kan ada tiang-tiang lampu gitu ya, ini ada satu tiang lampu yang gue nggak tahu kenapa gue menuju ke situ mulu mata gue. Tiba-tiba kan itu kan jaraknya dekat ke pohon kan, kalau nggak salah sih, kalau gue lihat jam ya, kalau nggak salah saat itu tuh jam 2:30 jam 3. Tiba-tiba ada kayak suara orang ngomong. Selain gue berdua, karena itu gitu sepi banget lah pokoknya, nggak mungkin ada orang kan. Kalau misalnya ada orang naik motor ngobrol, kita udah pasti tahu itu ada lampunya kelihatan, iya kan. Dan itu nggak ada sama sekali. Nah kita sampai ngelihat dari arah sumber suaranya nggak ada. Oh ya udahlah, mungkin satpam di pos. Tapi kita nggak lihat gitu kan. Oh ya udahlah. Tapi gue ngobrol-ngobrol lagi, pas gue cek lagi, pos satpam nggak ada motornya, nggak ada orang. Pos yang depan klaster tuh nggak ada orang. Bingung dong gue. Terus ini siapa gitu kan? Yaudah lah, gue diam aja, namanya orang gitu kan. Yaudah gue ngobrol, lanjut ngobrol. Diketawain gue. Diketawain tanpa sebab. Terus tiba-tiba gue mikir, ini siapa? Gue mikirnya gitu dulu. Terus ya udahlah. Gue padahal temen gue juga dengar, tapi yang kayak sama-sama diem aja lah. Sama-sama nggak tahu. Iya, sama-sama pura-pura bego lah. Gue nggak tahu. Gue bakar rokok nih. Pas gue mau bakar, ketawain. Terus gue cuma lihat berdua. Gue nggak ngomong apa-apa, gue tutup itu, temen gue ikut masuk ke rumah, udah gue kunci, gue masuk ke rumah dalam, dia besoknya baru balik.